Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 3, tokoh dan penemuan. Menginjak subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu. Materi di kelas 6 pembelajaran yang pertama. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran yang pertama. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, kali ini kita akan membaca teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang. Di Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter,
senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPVM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat terbang multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, itulah teks yang sudah kita baca tentang B.J. Habibie. Nah, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teks yang tadi kita baca. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Nah, kita bisa menentukan bahwa topik teks dari yang telah kita baca adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Dicontohkan oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan, juga berikan contohnya. Nah, teks yang kita baca tadi itu tidak termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah, ya, karena teks tersebut tidak menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Jadi, yang dinamakan teks eksplanasi ilmiah itu jika teks tersebut menjelaskan tentang terjadinya sebuah proses sesuatu, maka itu disebutnya adalah teks eksplanasi ilmiah. Nah, yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui teks tersebut? Nah, di sini si penulis ini ingin menyampaikan bahwa melalui teks tersebut, sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang penemu dan penemuan Habibie telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya yaitu pada transportasi udara. Nah, itulah dari teks bacaan yang kita baca, kita bisa menemukan topik masalahnya, kemudian jenis teksnya, dan juga pesan yang hendak disampaikan oleh si penulis. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kosakata. Nah, kosakata itu ada kosakata baku dan kosakata non baku. Nah, di sini kita perlu jelaskan bahwa kosakata baku itu adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Baliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan juga dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya di tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6, kalian sudah mencari beberapa kata yang digarisbawahi atau diberi tanda miring tulisannya. Nah, sekarang kita akan mencari atau kita akan menggali dari teks bacaan sebelumnya yang berjudul Pensil yang si kecil ajaib tersebut. Nah, anak-anak boleh mencermati
kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah mencari tentang kosakata non baku yang diberi tanda miring. Nah, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, ejaan bahasa Indonesia. Nah, pada beberapa waktu yang lalu ada beberapa kosakata non baku pada teks bacaan pensil sekecil yang amat penting. Nah, berikut kosakata yang tidak baku. Di antaranya ada gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, kemudian ada gampang, ada terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, gak bisa bikin. Nah, di sini kosakata non baku gimana sih mengandung arti adalah kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Maka yang benar kosakata bakunya menggunakan kata bagaimana. Kemudian yang kedua, bikin, mengandung arti menciptakan atau sesuatu. Nah, kosakata bakunya adalah membuat. Kemudian ada kata modern, mengandung artinya adalah sesuatu yang terkini. Nah, kosakata bakunya adalah menggunakan kata modern tanpa kembali. Kemudian ada zaman. Ada zaman, ada zaman. Nah, yang benar ada menggunakan kata Z, zaman. Nah, artinya bahwa rentang waktu yang menandai sesuatu. Nah, ini adalah kosakata non baku dan kosakata bakunya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari kembali arti kata dan kosakata bakunya. Nah, setelah kalian membuat tentang kosakata baku dan juga arti kata kosakata bakunya, nanti boleh untuk membuat kalimat menggunakan kosakata baku. Nah, ini adalah contohnya. Dimulai dari bagaimana yang benar membuat kalimat tanyanya menjadi bagaimana cara membuat tubuh menjadi sehat. Nah, kosakata baku yang tadi anak-anak cari bisa dibuatnya menjadi sebuah kalimat. Baik, selanjutnya, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Baik, kita akan lihat di sini. Kita akan mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Yang pertama, mulai dari yang namanya proses produksi, kemudian proses distribusi menggunakan mobil, kendaraan, kemudian ada juga yang menggunakan pesawat terbang, kemudian ada pada sebuah tempat, dan dilanjutkan dengan yang namanya penyaluran dari suatu tempat ke yang namanya agen ataupun juga supermarket dan juga pasar. Nah, baru dari supermarket, pasar atau juga tempat jual sampailah kepada yang namanya konsumen. Nah, ini adalah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Dalam
Prakteknya, dalam kegiatan ekonomi ini ada yang namanya proses produksi, distribusi, dan juga proses konsumsi. Nah, selanjutnya kita akan mencari dari alat-alat transportasi. Nah, beragam hasil dari yang namanya produksi, ada berbagai macam dari hasil produksi. Sebagai contoh, hasil produksi ini ada yang namanya bahan makanan, ada pakaian, ada perangkat elektronik, obat-obatan, kendaraan, dan juga bahan bangunan. Nah, ada pemanfaatan dari bahan-bahan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika alat tersebut, hasil produksi tersebut menggunakan alat transportasi, maka akan ada yang namanya keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, jika menggunakan alat transportasi, maka distribusi barang akan merata. Kemudian juga harga barang akan relatif lebih stabil. Selanjutnya, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemudian juga mendukung pembangunan nasional, mendukung pemerataan kesehatan dari hasil produksi tersebut jika ada alat transportasi. Namun, jika tidak ada transportasi, yang pertama adalah distribusi itu tidak akan bisa merata karena terhambat oleh alat transportasi. Kemudian harga barang juga akan lebih mahal dibandingkan dengan barang yang terjangkau oleh alat transportasi. Kemudian sering terjadi gejolak ekonomi yang selanjutnya menghambat pembangunan nasional serta kesehatan masyarakat yang tidak merata. Nah, itulah dari beragam hasil produksi dari hasil produksi tersebut disalurkan kepada masyarakat. Apa keuntungannya menggunakan alat transportasi dan tidak menggunakan alat transportasi. Baik, selanjutnya kita akan melihat rangkaian listrik. Nah, di sini ada rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Nah, kita bisa lihat dari rangkaian seri dan paralel di sini ada perbedaan. Rangkaian paralel menggunakan setiap bohlamnya menggunakan kabel massa dan juga kabel negatif ya. Kemudian sedangkan kabel rangkaian seri ini seluruhnya menggunakan kabel yang sama. Nah, kita bisa lihat dari rangkaian paralel dan juga seri. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik, ya. Kemudian mengalir dari sumber listrik. Sedangkan rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber listrik. Nah, rangkaian seri semua lampu bersusun berurutan. Nah, yang menjadi persamaan dari rangkaian seri dan paralel adalah sama-sama menggunakan atau bisa menghantarkan arus listrik dan juga menghidupkan dari yang namanya bohlam lampu tersebut. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama di kelas 6. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.